Bahas bareng. Kita bareng Bung Kira, gue Ocha. Hari ini kita bahas salah satu dinasti Islam yang gimana ya, unik tapi juga punya plot twist, yaitu Fatimiyah. Tapi kan keluarga Fatimiyah itu namanya bukan dari family ya, kayak kerajaan yang doyan makan, tapi diambil dari kata Fatimah Zahra, itu tulis dari Nabi Muhammad SAW sendiri guys gitu. Jadi versi lebih keluarga Rasul gitu nggak sih? Bukan ya, all you can eat ya nggak sih? Nah kan, jadi Fatimiyah itu berdiri tahun 1991 di Afrika Utara nih tepatnya. Pemimpin waktu itu tuh adalah Abdullah Al-Mahdi Bilal. Oh, waktu itu dunia Islam sedang rame-rame rebutan legislasi politik kayak kompetisi siapa yang mau memimpin umat saat itu ya. Nah, Chan. Di satu sisi ada Baghdad, di sisi lain cuma Fatimiyah yang berani bilang, bro, lineage kita langsung dari keturunan Nabi loh. Jadi politik level God. Highlightnya sendiri kan, itu pas Fatimiyah pindah ke Mesir pada tahun 969 Masehi ini. Dan di sana mereka bangun kota yang namanya Kairo alias Al-Kairo. Yes, jadi Kairo ini sekarang ramai sama turis, bumi bernama Pasar Hir. Dulunya itu dibangun nama Fatimiyah. Nah, di sana mereka tuh bangun universitas yang mungkin orang-orang pernah kenal lah ya, pernah dengar juga, yaitu adalah Universitas Al-Azhar yang menjadi universitas pendidikan Islam paling seni loh di dunia. Bayangin ya, lo masuk Al-Azhar bukan karena SNM, tapi karena lo hidup 1000 tahun, yaitu artinya lo punya privilege history banget. Nah, jangan lupa punya sendiri juga ada ilmu pengetahuan, ada astronomi, matematika, kedokteran, juga filsafat. Yang pokoknya Fatimiyah tuh bener dong, seri banget sih. Secara ekonomi nih, Fatimiyah itu kaya loh Hir. Kenapa? Kota-kota mereka itu jadi pusat perdagangan. Bahkan mata uang yang terkenal di daerah Islamnya itu Fatimiyah ini loh Hir. Bahkan ada yang bilang tuh kalau Dina Fatimiyah jatuh, lo nggak sedih, tapi yang sedih itu dunia ekonomi. Betul, tapi nggak semua hal itu mulus Hir, karena Fatimiyah itu punya tantangan internal. Drama paling ikonik itu katanya Chan, itu adalah waktu masa Al-Hakim diambil lah. Nah, inilah pemimpinnya katanya sih jenius gak sih, tapi unpredictable banget. Ada dia suportif loh ke ilmu pengetahuan, tapi kadang juga dia bikin kayak random peraturan gitu, kayak larangan makan anggur. Bayangin nih, kalau lo hidup zaman itu, lo nggak bisa makan bisnis, tiba-tiba ilegal. Chan, yang paling kritik banget tuh, itu adalah dia pernah melarang perempuan keluar rumah. Hah? Mungkin kalau misalnya dia sekarang hidup zaman sekarang nih, dia bakal jadi buzzer gak sih di TikTok? Nah guys, Fatimiyah sendiri juga akhirnya masuklah masa kemunduran. Lama-lama karena konflik internal sih, terus juga ada ekonomi yang melemah dan juga kekuatan lain, yaitu munculnya dinasti baru yaitu Ayyubiyah. Akhirnya di tahun 1971 Fatimiyah resmi bubar, pindah ke tangan Ayyubiyah. Nah, tapi warisan Fatimiyah masih kental nih, kita kerasa banget lah sama rakyat-rakyatnya, kayak mulai dari arsitektur, ilmu pengetahuan yang melekat bagi rakyat-rakyat, dan juga kota Kairo nih, dan juga sejarah drama yang ada di kota-kota Kairo. Di Fatimiyah itu kayak serial di Netflix, ada kejayaan tua, ada politik, juga ada perkembangan kota, tapi ada juga karakter politiknya. Nah, betul tuh. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita itu, jadi si Fatimiyah itu kan ninggalin bangunan megah, akhirnya ninggalin bangunan besar, dan akhirnya
menggali sejarah yang bisa kita bilang wow, kok relate banget ya sama politik zaman sekarang. Makasih ya teman-teman sudah dengerin podcast kita. Jika lo punya request sejarah lain yang bisa kita bahas bareng nih, boleh tinggal komen atau DM aja, santai, kita nggak bakal minta KTP kok. See you next time. Jangan lupa minum air putih dan ingat sejarah itu bukan masa lalu, tapi pengingat supaya lo nggak ngulang hal bodoh yang sama. See you next time di podcast Babar bahas bareng edisi sejarah bareng gue Kira, Gue Ocha. dadah.